Menpan RB Cahyokumolo akhirnya mengungkap penyebab guru honorer peserta tes PPPK 2021 banyak yang tumbang. Ia menegaskan bahwa penyebab utamanya ialah tingkat kesulitan soal tes PPPK Guru 2021. Para penyusun soal tidak mempertimbangkan siapa saja peserta tes PPPK Guru 2021 tersebut. Penyusun soal yang merupakan dosen-dosen dari konsorsium perguruan tinggi ternama di Indonesia. Itu tidak memikirkan bahwa peserta tes mayoritas sudah sepuh. Kami menyadari kesulitan para guru honorer yang usia lanjut saat disodorkan butir soal yang panjang dan butuh daya nalar tinggi, kata Menteri Cahyo dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Menurut Cahyo, wajar apabila banyak guru kesulitan menjawab karena dosen-dosen itu membuat soal sesuai permintaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendibudristek, demi mendapatkan pendidik berkualitas. Selanjutnya, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Hugua pun bertanya siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas penyusunan soal tersebut. Lantas, Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Haryawibisana mengatakan bahwa teknisnya ada di Kemendikbudristek. Karena soalnya disusun konsorsium perguruan tinggi, makanya materinya agak sulit dipahami guru honorer yang usianya lanjut dan terbukti banyak yang gagal, ucapnya. Beruntung, kata Bima, ada afirmasi kompetensi teknis yang dapat menyelamatkan guru honorer sehingga bisa memenuhi passing grade PPPK Guru 2021. Mendengar itu, Hugua meminta pemerintah untuk memberikan pendampingan supaya guru honorer yang tidak lulus PPPK 2021 di tahap 1 bisa lebih mudah menjawab soal di tahap 2 dan 3. Yang baru-baru dilakukan, ada beberapa harapan dari teman-teman kita di lapangan setelah melakukan seleksi itu. Yang pertama bahwa soal passing grade itu memang diakui dan dikeluhkan oleh banyak tenaga honorer kita, baik guru dan non-guru, bahwa passing grade-nya itu sangat tinggi, sehingga hampir sebagian besar, kalau saya ingin katakan, bahwa mereka tidak memenuhi itu. Padahal banyak sekali tenaga honor kita itu guru yang sudah mengabdi begitu lama, tapi karena kita paham betul apa yang seleksi baru-baru ini cukup ketat, soalnya panjang-panjang, terbatas. Itu menjadi salah satu keluhan dari. Kemudian selanjutnya juga soal syarat bagi tenaga guru yang harus melampirkan sertifikat SKPP sesuai dengan surat Menpan yang menurut informasi itu ditandatangani pada saat yang berdekatan dengan waktu pendaftaran, sehingga mereka tidak sempat, bahkan ada satu daerah itu secara berkas tidak ada yang memenuhi syarat satu orang pun, Pak Menteri. Ini saya tidak tahu persis, memang ini aspirasi yang disampaikan lewat saya, sehingga ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi kita. Terutama saya sangat prihatin tenaga-tenaga guru kita yang sudah tua-tua, yang umurnya mungkin tinggal 2 bulan kemudian mencapai masa pensiun itu, atau tidak memenuhi syarat dari batas waktu yang ditentukan. Mereka tidak bisa ikut tes, atau mereka kalaupun ikut tes secara ilmu pengetahuan mereka tidak sama dengan yang baru-baru, Pak Menteri. Sehingga ada juga yang menyampaikan mungkin hasil itu sebaiknya melibatkan kepala-kepala sekolah di tempat masing-masing, karena mereka lebih tahu kondisi guru-guru yang ikut dalam seleksi tersebut. Itu mungkin aspirasi Pak Menteri dan Kepala BKN, mudah-mudahan ini menjadi salah satu bahan pertimbangan. Oke, pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Harus diakui Menpan RB ini mewujudkan aspirasi. Selain memang dia memberikan jalan keluar dari penyelesaian tenaga honorer kita, maksudnya guru, tapi di dalamnya itu saya lihat ada banyak yang mewujudkan aspirasi teman-teman guru khususnya ya. Jadi bisa kita lihat dari afirmasi dan seleksi. Afirmasi
pasal berapa itu 28 itu ada afirmasi nilai berdasarkan sertifikat, usia masa kerja, lalu keadaan fisik, lalu status PHK, itu ada masa kerja, lalu juga seleksinya kompetensi itu sampai 3 kali Pak ya, 1, 2, 3, dan sebagian besar yang ikut seleksi 1, 2 bisa ikut seleksi 2, ikut seleksi 3 kalau memang tidak lulus ya. Hanya saja saya ingin menyampaikan aspirasi tadi kalau Pak Anwar Habib sudah mengungkapkan, saya di luar itu Pak Menteri, Pak Cahyo dan Pak Kepala BKN, Pak Jima, bisa nggak ditambahkan afirmasi prosentasenya, misalnya pasal 28 ayat 1 huruf G itu yang umur 35 dan minimal 3 tahun bekerja, ini kan 15%, ya tambah 5% lah gitu, 20 gitu, atau melamar dari PHK 2. Sebenarnya kan ini lebih ke sana. Ada apresiasi sebenarnya, afirmasi 3 tahun, lalu 10% di sana, ini jadi ya lebih tinggi lah, 20. Kan dia udah mengabdi di PHK 2 dari itu kan dari persoalan 25, termasuk yang penyandang disabilitas kalau bisa juga jadi berapa, 15 gitu. Kira-kira itu yang saya sampaikan, karena memang ini pengadaannya telah berlangsung dan akan berlangsung, mudah-mudahan bisa diterima lagi oleh Pak MKRB dan Kepala BKN. Dan Ketua, Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR yang saya hormati, secara umum nanti akan kami jawab, tapi ada hal-hal yang secara prinsip ingin kami sampaikan. Yang pertama, ada alokasi P3K 1 juta. Asing Gerindra juga kita bahas bersama, antara kuncinya ada pada Kemendiknas karena guru yang dibutuhkan, kemudian BKN, PANEN, dan melibatkan beberapa perguruan tinggi untuk soalnya. Tapi sampai pelaksanaan seleksi ini, dia lebih dari separuh terdaftar. Padahal alokasi anggarannya sudah ada, Pak. Di akhirnya ya dikembalikan. Nah, beberapa catatan, beberapa keluhan, beberapa masukan, tentunya akan kami akomodir dengan BKN, akan sampaikan dengan Kemendiknas juga. Nanti untuk alokasi penerimaan tahun 2022 akan diperhatikan. Karena masih sisa hampir 500 ribu ketika naik. Walaupun selama ini sudah kita istilahkan dibebaskan, itu sudah di atas 2 juta. Tapi sisanya ini akan kita. Tapi BKN tidak bisa apa-apa karena terakhir pada penting uang. Kemudian dianggaran. Saya kira yang 500 tahun 2 saya kira juga akan bisa aja anggaran daerah. Memang tidak boleh mengangkat tenaga honorer, tapi honorer daerah masih boleh. Bukan kebersihan, parkir, satpam, cleaning service. Idealnya sesuai dengan UMR.